Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang walaupun dalam hari Jumat kemarin bergerak naik, kita harus hati-hati karena bandar malah melakukan distribusi. Bisa saja kenaikan ini hanya jebakan. Dan semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham PNLF. Saham PNLF pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 0,93% ke harga 216. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham PNLF telah turun di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi secara tren sebenarnya PNLF sudah mulai bergerak downtrend. Dan jika kita lihat dari tahun 2021 pada saat Januari sudah mulai pergerakannya mulai bergerak turun. Yang sebelumnya berada di atas garis EMA 50 dan 150, turun menyentuh garis EMA 150 dan masih bisa bertahan. Minggu ini PNLF telah turun di bawah garis EMA 150. Jadi kedua garis ini saat ini sudah berubah menjadi resisten. Untuk support terdekat saat ini memang di harga 210. Dan saat ini memang PNLF masih bertahan di atas support ini. Tapi jika kita lihat saat ini ada sentimen negatif berupa masalah hukum untuk Bank Panin. Sehingga kemarin KPK baru menggeledah kantor pusat dari Bank Panin ini. Ini sebenarnya merupakan sentimen negatif. Ini berita pada saat Rabu dan bisa kita lihat dari tanggal 23 sampai tanggal 25 pergerakannya terus bergerak turun. Mungkin karena sentimen negatif ini. Dan hari Jumat kemarin terbentuk candle hijau. Ini yang kita harus hati-hati. Alasannya karena jika kita lihat kenaikan ini malah disertai ada distribusi yang dengan jumlah lumayan besar. Dan asing dalam 2 minggu terakhir ini juga masih melakukan distribusi. Jadi walaupun saham ini secara fundamental mungkin banyak teman-teman bilang bagus dan lain-lain, tapi karena ada masalah hukum ini dan secara grafik juga kurang bagus, plus di data broker summary juga kita lihat saat ini masih distribusi walaupun ada kenaikan, kita harus hati-hati pada saham ini. Bisa saja kenaikan ini hanya jebakan. Memang masih ada peluang PNLF minggu depan dibuat naik mendekati EMA 150. Tapi apabila masih gagal break dari garis EMA 150 ini, PNLF bisa terus melanjutkan penurunan. Jadi kita harus hati-hati. Contohnya ini, pada saat turun beberapa hari pasti ada candle hijau. Tapi bukan berarti pada saat ada candle hijau akan balik reversal dan melanjutkan kenaikan. Jika kita lihat setelah penurunan candle hijau malah turun kembali, ini baru rebound setelah menyentuh garis EMA 150. Tapi setelah naik terlihat masih gagal break dari garis EMA 50. Dan ini yang selalu saya jelaskan, walaupun naik tinggi tetapi candle masih berada dalam garis ini belum bisa kita konfirmasi break. Dan walaupun di keesokan harinya berhasil naik di atas garis EMA 50 tetapi candlenya candle merah, ini juga saya tidak anggap break. Dan buktinya masih terus bergerak turun. Jadi juga sama, memang masih ada potensi untuk naik ke garis EMA 150, tapi saya lihat kemungkinan besar ini kenaikan sementara. Apalagi jika teman-teman perhatikan pada saat hari Senin depan, pada saat terbentuk candle hijau masih terus dilakukan distribusi. Apabila itu masih distribusi, hati-hati, ini pancingan bandar untuk teman-teman entry dan teman bandar malah keluar dari saham ini. Apalagi kita tahu saat ini saham PNLF lagi ada masalah. Jadi kita harus hati-hati, dan apabila teman-teman mau masuk juga sebaiknya trading cepat atau trading jangka pendek. Selanjutnya saya akan menganalisa saham MAPI. Saham MAPI hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 765. Dan bisa kita lihat di grafik, walaupun hari Jumat kemarin naik, saat ini MAPI masih berada di bawah garis EMA 150. Yang saat ini berada di sekitar harga 770. Sedangkan untuk garis EMA 50 berada di sekitar harga 795 sampai 800. Dan jika kita perhatikan dari tanggal 9 Maret sampai sekarang MAPI terus bergerak turun. Dan saat ini baru terbentuk satu candle hijau. Jadi ini yang membuat kita harus hati-hati, bisa saja kenaikan ini hanya kenaikan sementara. Karena memang dalam bisa kita bilang 2 minggu terakhir ini terus bergerak turun.
Dan untuk support terdekat saat ini berada di harga 730. Sedang masih ada satu support psikologis di harga 700. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan untuk data broker summary jika kita lihat, bandar malah melakukan distribusi dengan jumlah besar pada kenaikan 1% ini. Dan asing bisa kita lihat masih terus melakukan distribusi pada saham API. Jadi hati-hati juga, polanya mirip dengan saham PNLF tadi. Setelah penurunan lama ada satu candle hijau tapi malah distribusi. MAPI juga memang masih ada potensi untuk rebound sementara. Jadi memang masih ada potensi untuk naik di atas garis EMA 150. Jadi masih ada potensi untuk naik mendekati garis EMA 50 minggu depan. Tapi tetap saya lihat kenaikan ini hanya akan berlangsung sementara. Jadi teman-teman harus hati-hati apabila ingin trading jangka pendek dan telah berhasil membeli pada hari Jumat kemarin. Pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal naik di atas garis EMA 50. Karena apabila masih gagal naik di atas garis EMA 50, masih ada potensi untuk turun kembali mengetes support di harga 730. Seperti yang kemarin pada tanggal 25 Maret sempat disentuh oleh MAPI, tapi masih bisa bertahan. Jadi untuk teman-teman yang kemarin berhasil membeli di sekitar harga 730-an sampai 740, apabila memang ingin hold untuk jangka menengah, masih bisa hold selama masih bertahan di atas harga 700. Tapi ini berlaku untuk teman-teman telah berhasil membeli di sekitar harga 730 sampai 740. Tapi apabila teman-teman yang membelinya di sekitar harga 760 atau 770, pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan mulai turun kembali. Karena memang secara tren untuk jangka pendek sudah mulai mengarah ke bawah. Berikutnya saya akan menganalisa saham BJBR. Saham BJBR pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 0,65% ke harga 1.540. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren BJBR saat ini memang masih bergerak sideways. Jadi tidak downtrend dan sebenarnya trennya masih aman. Dan masih berada di bawah garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 1.550, dan jika kita lihat masih ada satu resisten kuat lagi di harga 1.600. Jadi dari bulan Februari BJBR selalu gagal break dari harga 1.600. Setiap kali menyentuh harga ini selalu gagal break, turun menyentuh daerah support di EMA 50 berhasil rebound, tapi selalu gagal break dari resisten kuat ini. Dan untuk garis EMA 150 lumayan jauh di sekitar harga 1.390. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan untuk data broker summary teman-teman bisa lihat ini distribusi. Jadi walaupun naik 0,65%, bandar malah melakukan distribusi. Dan asing juga hari Jumat kemarin melakukan distribusi. Dan selama 1 minggu terakhir ini asing masih distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham BJBR masih bisa hold saham ini. Karena ini memang secara tren dia masih sideways dan masih ada potensi itu naik kembali mengetes harga 1.600. Tapi untuk teman-teman yang baru mau entry, saya sarankan untuk hati-hati. Jangan anggap ini ada satu candle hijau, maka ada potensi untuk rebound. Karena saat ini masih ada dua resisten yang menahan kenaikan dari saham ini. Dan untuk best buy untuk saham BJBR, saya lebih menyarankan untuk dekat ke harga 1.500 untuk entry-nya. Karena jika kita lihat, BJBR 2 kali menyentuh harga 1.500 dan masih berhasil rebound. Dan teman-teman apabila beli di sekitar harga 1.500 dan pada saat dia naik ke harga di EMA 50 atau 1.600, profitnya sudah lumayan daripada teman-teman contoh baru beli hari Senin depan, apabila berhasil naik ternyata masih gagal break dari garis EMA 50, teman-teman telat untuk take profit dan balik ke harga 1.500, teman-teman sudah rugi. Jadi paling amannya apabila teman-teman mau membeli saham ini, tunggu di sekitar harga 1.500 untuk best buy-nya. Dan itu juga beli apabila berhasil rebound. Bukan berarti pada saat nyentuh harga 1.500 langsung entry, padahal candlenya candle merah. Bisa saja dia lanjut turun menuju garis EMA 150. Tapi memang saham masih bisa di hold. Berbeda dengan saham PNLF yang memang kondisinya sudah mulai bergerak downtrend. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Danamon. Saham Danamon pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 1% ke harga 2.930. Dan bisa kita lihat
walaupun hari Jumat kemarin naik, setelah keseluruhan dalam 1 minggu terakhir ini Danamon terus bergerak turun. Dan dari bulan Februari jika kita lihat, Danamon masih berada di atas garis EMA 50. Setelah itu bergerak sideways, setelah turun di bawah garis EMA 50 terus bergerak turun. Dan saat ini telah tembus garis EMA 150 yang merupakan supportnya, yang saat ini berada di sekitar harga 3020. Jadi garis EMA 50 dan 150 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Untuk support terdekat berikutnya saat ini berada di sekitar harga 2850 di sekitar daerah sini. Jadi sebelumnya juga Danamon sempat turun menembus garis EMA 50 dan 150, tapi masih bertahan di support di harga 2850 dan masih berhasil rebound kembali. Tapi saat ini bedanya garis EMA 150 dengan garis EMA dengan garis support di harga 2850 sudah lumayan jauh. Sebelumnya berada di sekitar harga 2940, saat ini garis EMA 150 di harga 3020. Jadi jaraknya sudah lumayan jauh. Jadi kita harus hati-hati pada pergerakan Danamon saat ini. Karena dari tren juga saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Dan untuk data broker summary, teman-teman bisa lihat walaupun naik 1%, bandar malah melakukan distribusi. Dan asing juga terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, terlihat memang kemungkinan besar ini hanya rebound sementara. Jadi minggu depan memang Danamon masih ada potensi untuk naik mendekati garis EMA 150 di sekitar harga 3000 sampai 3020. Tapi hati-hati apabila masih gagal break dari garis EMA 150 ini, Danamon masih ada potensi untuk turun kembali mengetes support di harga 2850. Jadi bisa saja naik saat menyentuh atau mendekati garis resisten ini mulai turun kembali. Jadi untuk ini apabila teman-teman hari Jumat kemarin baru berhasil entry membeli saham Danamon, pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 150. Dan bisa kita lihat garis EMA 50 juga mulai mengarah ke bawah. Sama seperti saham PNLF tadi juga, garis EMA 50 sudah mulai mengarah ke bawah. Ini harus hati-hati. Apabila berpotongan berarti untuk jangka menengah trennya akan downtrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.